Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang patofisiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus umumnya dibedakan menjadi dua, ada DM tipe 1 dan DM tipe 2, di mana DM tipe 1 ini disebabkan karena destruksi atau kerusakan sel beta pankreas. Insulin dihasilkan oleh sel beta yang ada pada pankreas. Apabila sel betanya rusak, maka insulin tidak ada. Kerusakan ini berakibat pada keadaan defisiensi insulin yang terjadi secara absolut. Penyebab dari kerusakan sel beta antara lain ada autoimun dan idiopatik. Autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Dan idiopatik penjelasannya adalah ketika seseorang menderita penyakit parah tapi tidak diketahui penyebabnya. Sekarang untuk DM tipe 2. DM tipe 2 ini disebabkan karena adanya resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi ketika sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan gula darah dengan baik karena terganggunya respon sel tubuh terhadap insulin. Faktor risiko yang dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk menderita diabetes itu juga banyak. Di antaranya ada family history atau keturunan. Jadi, apabila sudah punya riwayat orang tuanya pernah terkena diabetes mellitus, maka kita harus berhati-hati. Yang kedua, faktor risikonya ada obesitas. Yang ketiga, ada hipertensi. Dan yang keempat, ada ras. Jadi, ada ras tertentu yang bisa membuat tinggi potensi untuk terkena diabetes mellitus. Kemudian, kapan seseorang itu dikatakan menderita diabetes mellitus? Apabila dilihat dari kadar gula darahnya. Yang pertama dilihat dari batasan-batasan DM adalah gula darah acak atau GDA. Jadi, apabila gula darah acaknya lebih dari 200 mg per dl, yang kedua adalah gula darah puasa atau GDP lebih dari 126 mg per dl. Jadi untuk mengetes GDP ini, pasien diharuskan untuk berpuasa terlebih dahulu. Kemudian dites gula darahnya. Kriteria yang ketiga, gula darah 2 jam postprandial atau GD2PP lebih dari 200 mg per dl. Jadi untuk mengetes gula darah postprandial ini, pasien itu disuruh makan terlebih dahulu 75 gram glukosa. Setelah itu, 2 jam kemudian diukur kadar gula darahnya. Apabila lebih dari 200 mg per dl, maka dikatakan DM. Kriteria keempat adalah HbA1c. Jadi apabila HbA1c-nya lebih dari 6,5%, maka seseorang itu dikatakan mengalami DM. Apabila salah satu kriteria saja terpenuhi, maka sudah dapat dinyatakan orang itu menderita diabetes mellitus. Tanda-tanda pada pasien diabetes mellitus ada poliuria, polidipsi, polifagi, serta berat badan turun. Yang pertama kita bahas yaitu poliuria. Pasien DM kencingnya banyak pada malam hari. Kenapa pasien DM bisa poliuria? Karena pasien DM kadar gula di dalam darahnya sangat tinggi, sementara ginjal manusia itu hanya bisa menyaring gula dalam jumlah tertentu saja. Jadi apabila gula yang ada dalam darah itu terlalu banyak, maka ginjal tidak bisa menyaring gula itu semua. Seharusnya gula tidak ada di urin. Tapi kalau itu diabetes mellitus, maka gula bisa keluar lewat urin. Sifat gula, dia akan menarik air lebih banyak keluar ke dalam urin, sehingga menyebabkan pasien diabetes mellitus mengalami poliuria. Apabila poliuria banyak yang dikeluarkan, maka responnya adalah haus. Karena haus, maka pasien DM akan polidipsi, yaitu banyak minum. Glukosa yang hilang melalui urin dan resistensi insulin menyebabkan kurangnya glukosa yang akan diubah menjadi energi sehingga menimbulkan rasa lapar yang meningkat. Ketiga adalah polifagia. Polifagia ini dikarenakan ada gangguan metabolisme sebagai kompensasi terhadap kebutuhan energi.
Penderita akan merasa mudah lelah dan mengantuk jika tidak ada kompensasi terhadap kebutuhan energi tersebut. Berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.